Halo, nama gua Lich. Video ini tentang Genjutsu Sugiusa no Oukoku Seikenki episode 13. Di bagian barat benua adalah wilayah Grand Chaos yang menempati jumlah terbesar wilayah dan penduduknya. Dengan munculnya monster 10 tahun yang lalu, segalanya berubah dan kekaisaran Grand Chaos memimpin umat manusia. Pemimpin mereka saat ini, Maria Euporia, menciptakan deklarasi untuk menyatukan umat manusia melawan monster dan menghentikan perang antar umat manusia. Di ibu kota kekaisaran Grand Chaos, kota Valois, Jean Euporia mengunjungi Maria dan memberitahu bahwa dia akan pergi ke Van untuk bertemu Raja Soma. Jean tahu Amedunia memanfaatkan dirinya, tetapi ia harus bernegosiasi untuk Van yang telah diduduki. Maria juga sadar bahwa Amedunia yang bersalah, tetapi mereka harus mengikuti deklarasi manusia. Maria telah mendengar betapa jeniusnya Soma dan percaya bahwa Jean akan mudah dalam bernegosiasi. Tetapi Jean tidak setuju bahwa segalanya akan berjalan mudah apabila Soma mirip dengan Maria yang seorang idealis, tetapi Soma adalah seorang realis. Di sisi lain, pekerjaan Soma meningkat karena Van. Dia menerima lebih banyak permintaan untuk menggunakan alun-alun kota, dan dia berkomentar bahwa setelah siaran Lorelai, banyak orang merasa terbangun dan ingin mengekspresikan diri. Roroa melihat alun-alun penuh dengan orang yang mengekspresikan diri dengan berbagai macam permainan, aksi, dan pertunjukan. Roroa mengatakan bahwa kebebasan yang direnggut oleh ayahnya ini dikembalikan ke rakyat oleh Soma, ditambah menurunkan pajak dan menambah distribusi barang. Apabila Julius kembali menjadi raja dan merenggut semua itu, maka dipastikan akan ada penolakan dari pihak rakyat. Hakuya memberitahu Soma bahwa 50.000 tentara dari Grand Chaos sudah dalam perjalanan dan akan tiba lebih cepat. Beberapa saat kemudian, Poncho menunjukkan bunga lili kepada Soma dan menjelaskan bunga itu memiliki efek halusinasi yang kuat apabila serbuknya dihirup, dan bunga yang ia bawa sudah bersih dari serbuknya. Saat Poncho menunjukkan akarnya, Soma dengan cepat menyadari bahwa akar tersebut produk makanan bernilai tinggi. Poncho menjelaskan bahwa bunga lili tumbuh dalam kelompok besar di pegunungan. Panennya saat penyerbukan dan manusia tidak mungkin mendekat karena serbuk halusinasi. Akan tetapi, ia menemukan metode dengan menggunakan orang utan untuk memanennya. Dan Poncho menggunakan kekuatan Tomoe untuk bernegosiasi dengan orang utan di pegunungan Amidonia. Dan mereka setuju dengan syarat menerima sake atau minuman keras sebagai bayarannya. Soma langsung menyetujui karena sadar bahwa hal tersebut akan mengurangi kekurangan pangan dan menyuruh Poncho untuk meningkatkan produksinya. Setelah itu, Poncho mulai mengenalkan makanan dari umbi bunga lili kepada rakyat kota Van. Di suatu hari, Soma, Juna, dan Tomoe sedang jalan-jalan di kota, dan tentunya dijaga oleh tentara elit yang sedang menyamar. Sesuai saran Juna, Soma memutuskan untuk membeli baju baru untuk Tomoe dan membawanya ke toko milik Sebastian. Sementara Juna dan Tomoe mencari pakaian, Soma menemukan sepatu yang cocok untuk Tomoe. Kemudian, Sebastian mendapatkan izin bertanya kepada Soma jika dia di medan perang. Semua jenderal berkumpul untuk rapat terang dan rencana yang diusulkan pertama adalah rencana yang bagus. Apakah Soma akan segera menyetujui rencana tersebut? Soma menyatakan dia tidak akan melakukannya karena dia akan bertanya apakah ada rencana yang lebih baik. Kemudian Sebastian mengatakan bahwa jika dia adalah salah satu jenderal dan ingin rencananya disetujui, akan lebih baik untuk menahan dan mengusulkannya setelah perdebatan menuju jalan buntu. Sebastian kemudian mengatakan kepadanya bahwa tawar-menawar antara pria dan wanita adalah jenis lain dari perang. Soma menemukan bahwa Sebastian adalah ahli strategi yang luar biasa. Saat mereka meninggalkan toko, Tomoe ingin membawa pakaiannya sendiri. Soma kemudian mengungkapkan bahwa dia juga membeli sepatu untuknya, yang membuat Tomoe semakin bahagia. Soma juga memberi Juna penjepit rambut dan berterima kasih atas semua bantuannya. Soma juga sudah menyiapkan hadiah untuk Licia dan Aisyah. Saat mereka istirahat, Jian muncul dan mengatakan bahwa itu adalah cara unik untuk menggunakan permata siaran, dan ia meminta izin Soma untuk menggunakan sistem itu di negaranya. Jian memperkenalkan dirinya dan menjelaskan bahwa ia ingin melihat Raja Soma secara langsung. Dia mendengar rumor tentang bagaimana Soma menyelamatkan sebuah kerajaan dari krisis ekonomi, menemukan cara baru untuk memasak, dan betapa mesumnya Soma karena mengumpulkan wanita cantik sebagai selirnya, meskipun ia sudah bertunangan dengan sang putri. Soma dan Juna terkejut bahwa rumor seperti itu beredar. Jean kemudian menebak bahwa jika rumor tersebut salah, maka rencananya yang lain pasti akan gagal. Saat Soma bertanya apa maksudnya, Jean menjawab bahwa ia berencana menggunakan saudara perempuannya yang cantik untuk bernegosiasi dengan Soma. Dengan begitu, semua akan berjalan dengan mudah. Jean melanjutkan untuk menjelaskan bahwa karena kebaikannya, saudara perempuannya dipandang sebagai saint atau orang suci. Meski membantu Amedonia tidak mendapatkan keuntungan apapun, saudara perempuannya ingin memperlakukan semua kerajaan secara setara, dan mereka perlu membantu Amedonia. Soma menyadari bahwa Jean juga seorang realis.
Jean kemudian meminta maaf atas ritual pemanggilan pahlawan. Soma menjelaskan kepada Juna, karena Elfreden jauh dari wilayah Raja Iblis, negara-negara lain merasa Elfreden diuntungkan. Karena itulah Grand Chaos meminta bantuan keuangan dari Elfreden. Karena krisis ekonomi, membuat Elfreden melakukan panggilan pahlawan, agar terlihat seperti memberikan bantuan. Padahal Grand Chaos tidak membutuhkannya. Mereka juga tidak berharap panggilan tersebut akan berhasil. Soma baik-baik saja dengan semua itu, karena saat ini ia menemukan keluarga yang ingin dia lindungi. Saat Jean pergi, Soma menyadari negosiasi yang akan dilakukan pasti akan sulit. Berada di kastil, Soma memberikan hadiah pada Aisha berupa lipstik dan Listia berupa kalung. Setelah saat itu, Soma bertekad akan melindungi keluarganya dari bahaya apapun.